Apa itu kernel? Kenapa dia sangat penting sampai disebut jantungnya sistem operasi? Dan bagaimana kernel mengelola semua komputer kamu? Kernel adalah program inti dari sistem operasi yang memiliki kontrol penuh terhadap semua sumber daya, hardware, dan perangkat lunak. Kernel selalu berada di memori selama komputer menyala dan menjadi perantara antara hardware dengan semua software yang berjalan di atas sistem. Analoginya gini, kernel itu ibaratkan otak, atau biar lebih mudah dipahami, dia itu kayak direktur utama di dalam sebuah perusahaan. Dia tidak langsung menanggapi atau melayani pelanggan, namun mengatur semua departemen agar bekerja harmonis dan efisien. Kayak ngatur siapa yang boleh kerja sekarang, berapa banyak sumber daya yang dipakai, dan siapa yang harus menunggu. Nah, sekarang paham kan kenapa kernel itu disebut jantungnya sistem operasi? Karena dia adalah program yang paling berkuasa dalam komputer. Dia punya akses langsung ke CPU, RAM, disk, dan semua perangkat keras. Tanpa kernel, nggak akan ada yang bisa berjalan di komputer kamu. Kernel punya 4 tugas utama, kayak manajemen proses, manajemen memori, manajemen file system, dan manajemen perangkat. Manajemen proses. Kernel mengatur semua proses yang berjalan, memastikan semua mendapatkan giliran untuk menggunakan CPU. Contoh, saat kamu membuka browser sambil memutar musik, kernel lah yang mengaturnya. Manajemen memori. Kernel mengelola memori RAM dengan sangat cermat, agar setiap program punya ruang tanpa menunggu program lain. Manajemen file system. Kernel mengurus semua urusan file, seperti membaca, menulis, dan mengorganisir data di disk. Manajemen perangkat. Kernel jadi jembatan antara software dengan hardware melalui driver perangkat. Contoh, pas kamu pengen nyetak dokumen pakai printer, kernel lah yang berbicara dengan driver printer. Kernel itu punya jenis yang beda-beda. Contohnya kayak monolith kernel, microkernel, hybrid kernel, dan hexokernel. Monolith kernel. Pada jenis ini, semua layanan OS berjalan di kernel space. Kelebihannya, performanya itu tinggi banget. Namun kekurangannya itu sulit dikembangkan. Jika crash satu modul, semua sistem akan crash. Contoh yang pakai jenis ini itu kayak Linux, Unix, dan MS-DOS. Microkernel. Pada jenis ini, kernel hanya berfungsi paling dasar. Sisanya dijalankan di luar kernel sebagai proses biasa. Ini tuh lebih aman dan stabil, tapi ya sedikit lebih lambat. Contoh yang pakai jenis ini itu kayak Minix, JNX, dan GNU Hurt. Hybrid kernel. Jenis ini merupakan gabungan antara monolitik dan mikrokernel. Jenis ini mengambil kecepatan dari monolitik dan fleksibilitas dari mikrokernel. Ini tuh bikin performa tetap bagus dan sistemnya lebih mudah dikembangkan. Tapi kekurangannya itu di desain yang jauh lebih kompleks. Contoh yang pakai jenis ini itu kayak Windows dan macOS. Hexokernel. Yang ini itu agak lain. Kalau kernel biasanya mengatur semua sumber daya yang bikin aplikasi tinggal pakai, hexokernel justru sebaliknya. Kernelnya dibuat seminimal mungkin, lalu kontrol penuh diserahkan langsung ke aplikasi. Ibaratnya, kamu dikasih tanah kosong dan semua bahan bangunan. Habis itu disuruh bangun rumah sendiri, sesuka hati, bebas total. Tapi ya, harus benar-benar ngerti cara membangunnya. Kelebihannya adalah fleksibilitas yang maksimal. Aplikasi bisa mengoptimalkan penggunaan hardware sesuai kebutuhannya sendiri. Tapi kekurangannya ya jelas, sangat amat kompleks untuk dikembangkan. Karena hal ini juga hexokernel sampai sekarang masih sebatas riset. Salah satunya dikembangkan oleh MIT. Belum ada OS komersial yang menggunakannya. Gimana sih cara kernel bekerja di balik layar? Jadi CPU itu punya 2 kekuasaan, yaitu user mode dan kernel mode. User mode adalah di mana aplikasi seperti browser, game, atau aplikasi lain tuh berjalan. Mode ini membatasi akses hardware, jadi aplikasi tidak boleh sembarangan menyentuh memori atau hardware. Kernel mode adalah di mana kernel bekerja. Di mode ini, akses itu penuh, mau ngapain aja di hardware itu bisa. Kenapa sih harus dipisah? Tujuannya itu satu, keamanan dan stabilitas. Bayangin aja kalau semua aplikasi bisa bebas akses hardware secara langsung. Kalau satu aplikasi error, seluruh sistem bisa crash. Jadi gimana kalau aplikasi butuh kernel? Misalnya kayak mau buka file atau mengirim data lewat internet. Nah, disinilah terjadinya yang namanya mode switching. Proses simpelnya itu, aplikasi mengirim permintaan lewat sistem call. CPU berpindah mode dari user mode ke kernel mode. Kernel akan mengerjakan permintaan yang diminta. Setelah permintaan diselesaikan, CPU akan kembali lagi ke user mode.
Yang menakjubkannya itu, proses perpindahan ini itu terjadi jutaan kali per detik tanpa kamu sadari sama sekali. Kernel adalah pahlawan tak terlihat di balik layar komputer kamu. Setiap detik, dia bekerja keras menjadwalkan proses, mengalokasikan memori, mengurus file, dan berkomunikasi dengan hardware. Semua demi memastikan pengalaman komputingmu tetap berjalan dengan mulus.